Inilah kisah sang Rasul yang penuh delapan tahun usia kehidupan dan dada Ampoi menjaga paman paling membela saat kecilku kemakan dan inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli ala akhiril anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada malam hari ini berdirinya saya di sini untuk membacakan susunan acara. Marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baiklah, pembukaan yang pertama yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita yaitu Raja Muhammad Najib. Kepada adik kita, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu dallin nasi wa anzalal furqan
Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari ayat yang telah dibacakan adik kita, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur terhadap hidayahnya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang berkah ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita hancurkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh RW 02 yaitu Pak Haji Ramlan HS. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mulai dari mana saya Pak ya? Yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak Ustaz Haji Mas Safwan LC Pak ya, LC MM. Nah ini ya hampir adik-beradik dengan siapa UAS. UAS Pak. Kira-kira gitulah. Ustaz Safwan ya. Nah, tempat-tempat beliau. Dan yang kita muliakan yaitu Bapak Haji Solikin, Datuk Haji Muhammad Zain SPD. Beliau itu dipanggil Datuk Pak, bukan Datuk kan punya SK itu Pak, sebetulnya sama-sama dengan beliau. Apa-apa tak kuala kita panggil Datuk.
Dan ada Ustaz Azrudin Pak, sudah tak asing bagi kita. Juga ada Ustaz Harudin dan ada anak kita juga atau abang kita yaitu Pak Sinidar Indah, ada Pak Raja. Siapa namanya ini? Apa? Hari ya. Hebat ya. Dia boleh ceramah nanti panjang ayatnya kalau saya tak bisa. Belum macam tak ceramah pula beliau. Tapi tak apa. Tak apa. Paling ujung sekali itu Pak RT kita, RT baru, itu Bapak Ahmad Nurdin. Iya, belum diperkenalkan, sudah kita kenalkan ya Pak ya. Ada Pak RT, saya dulu lah. Ada Pak RW saya sendiri Pak ya. Buka baru stok lama. Ini deh Pak ya. Sama dengan mana Pak RT 03 juga. Buka baru tapi stok lama. Ada dari bawah ya. Terakhir kita hormati yang sudah sibuk karena dia orang pemain keyboard. Ada di bawah, dan saya hafal yang agak umum, yaitu Al Mukarram, Bapak Ustaz Khotib. Selamat datang Pak ya. Selamat. Apa duduk di atas ya. Baik. Bapak, Ibu nampak saya, tapi saya tak nampak. Lalu nampak kabur. Kabur kecamatan pula. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya yang sangat-sangat saya muliakan. Lumayan ibu-ibu di bawah ketimbang hampir seimbang ya laki-laki dengan perempuan. Kalau masuk di Masjid Darul Rahman kayaknya sudah tak muat lagi kita ini kalau kumpul semua. Ada hebatnya pula kalau kita di lapangan. Baik, selawat berdiri salam dan intinya kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dia di masa kelak kita mendapat syafaatnya daripada beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, kami mungkin tidak banyak berpanjang mukadimah, cuma sedikit akan bercerita atau bercerita. Kalau malam 1 Januari tahun baru Pak ya, malam 1 Januari itu luar biasa kita peringatinya. Yang herannya pula banyak pula orang jual jagung. Jual jagung macam-macam dijual. Kalau tahun baru Islam ada benda pun? Tak ada. Bunyi mercon-mercon pun tak ada. Ini. Jadi memang sebetulnya bagus Pak. Karena saya ini bukan ahli ceramah, tapi katanya barang siapa yang meniru-niru sesuatu kaum, maka ia termasuklah kaum itu. Kalau Yahudi kita tiru, ya masuklah kita kaum Yahudi. Bukan begitu Pak Ustaz ya? Saya tuh hanya dengar aja. Emang heran kan Pak ya? Ada jagung, ada yang jual jagung? Tak ada. Satu batang Pak. Saya suka itu. Ada jual jagung. Nah, kalau malam tahun baru banyak kan? Ini. Ya. Jadi mungkin itu sedikit saja yang kita sampaikan dan melalui ceramah mungkin atau kehadiran kita semua pada malam hari ini, hendaknya kita di tahun baru Islam ini yaitu di tahun 1444 Hijriah ini kita lebih eratkan lagi ukhuwah Islamiyah kita di antara kita sesama kita lah, pokoknya lebih dipereratkan lagi. Ini himbauan daripada kami. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Karena saya mau berbicara pun, saya pun tidak pandai. Saya mau disampaikan pun, mungkin cuma itu aja. Lebih baik kita mendengarkan ceramah daripada Ustaz Haji Mas Syafwan. Memang sudah pakarnya, sudah ahlinya. Kalau saya ini kan extendnya aja. Saya tahu disampaikan. Barangkali Bapak Ibu,
Dan juga ibu-ibu kata Pak Haji apa pula yang disampaikan. Mohon maaf Bu ya, sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ke sini ke tempat ini setiap satu langkah Bu Pak dapat pahala satu. Itu yang penting. Amin ya. Baik, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pantunnya menyusul ya. Tahun depan lagi nanti insyaallah. Baiklah, kita sampai ke dalam acara inti yang selanjutnya, yaitu pembacaan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Marsal Puan LCMI. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Malam tahun baru Masehi membakar jagung. Nah, Pak Haji kan cerita jagung tadi ya. Kasih pantun sih. Bakar jagung bersama Pak Pendi. Saya pun sebenarnya merasa bingung. Malam tahun baru Hijriah tapi orang-orang sepi. Seharusnya ramai ya. Tahun baru Masehi ramai, tahun baru Hijriah sepi. Innal hamda wa syukra lillah. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa menolongnya, memberikan dia petunjuk. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, merekalah termasuk orang-orang yang rugi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tsumma qala aidan fi ayatin ukhra inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Pada hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam kitab sucinya yang mulia, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baikmu akan menutupi dari kesalahan-kesalahan perbuatan buruk. Dan pergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, wabil khusus orang tua kita Ayahanda Haji Ramlan serta seluruh keluarga besar. Beliau juga Pak RW, wajah baru setelah lama, yang sama-sama kita muliakan para asatiz wal asatidah. Ada Ustadz Haji Solihin, Ustadz Nasruddin, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada yang sama-sama kita muliakan juga Dato' Haji Muhammad Zain. Beliau adalah paman saya, sepupu dengan Ayahanda Haji Abdul Wahab. Ayahanda beliau nenek saya, adik-beradik dengan nenek saya. Pak RW, Pak RT, RW sudah sebut tadi ya. Pak RT serta tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu sehat semua. Biasa ibu-ibu yang semangat ya. Malam ini tak ada bakar jagung ya. Ada bakar ikan ada insyaallah. Hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Bang Dinda tadi lupa saya. Dan Jordi Adinda yang menghubungi saya lalu. Dan semua hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada bulan haram itu apa, Bu? Pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Dzulqa'dah, Zulhijjah. Siapa yang jawab betul tadi itu tolong kasih hadiah. Kita kasih makan bakso. Kasih makan bakso. Masya Allah. Ada 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari 12 bulan. Nah, 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ada yang bisa mengulang adik-adik? Kalau ibu-ibu saya segan ngasih duit tadi. Kalau adik-adik boleh. Ada anak-anak kita ada yang hafal bulan Hijriah? Maju ke depan, Ustaz kasih warna biru. Mau tak? Ada warna biru ada nih, warna merah pun ada. Banyak amplop di sini. Dibuka-buka lagi amplop ceramah. Ada warna biru. Nah, cepat. Banyak nih. Nah, silakan maju ke depan kalau berani. Ayo. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Kalau udah siap maju, silakan maju. Tapi Ustaz jalan terus ceramah ya, nanti kita maju baru kita tanya. Jadi bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan sama dengan bulan yang biasa kita, anak-anak kita pasti hafal semuanya karena di sekolah-sekolah kita, di kantor pemerintahan, di kantor-kantor umum semuanya menggunakan kalender Masehi. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka kalau kita tanya sama anak-anak kita, hari ini tanggal berapa, dia pasti menyebutkan hari ini tanggal 30. Tanggal 30 Juli. Nah, mereka hafal. Tapi kalau kalender Hijriah mereka tak hafal. Padahal kalender Hijriah itu adalah milik umat Islam. Yang notabene-nya di Indonesia umat Islam itu adalah umat yang mayoritas, 85%. Dulu 90%. Turun, bahkan dulu awal-awal 95% kalau menurut sensus pertama. Sekarang menjadi 85%, 10% turun. Tapi 85% dari penduduk Indonesia 273 juta, itu sudah 200 juta lebih. 220 juta lebih penduduk muslim di Indonesia. Kita masih menggunakan kalender Masehi. Apa perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah? Kalender Masehi namanya Al-Masih. Masehi itu dirujuk kepada Al-Masih. Siapa Al-Masih itu? Isa. Al-Masih ada 2. Masih Isa sama Al-Masihud Dajjal. Nah, itu sama-sama gelarnya. Sama-sama nama gelarnya Al-Masih. Al-Masih artinya penghapus. Kalau Nabi Isa, dia menghapus, nanti dia akan turun ke bumi menjadi tanda-tanda besar kiamat. Dia akan menghapus semua keburukan-keburukan yang ada di dunia ini, dirubah menjadi kebaikan-kebaikan semua. Itu Nabi Isa. Bahkan tugasnya termasuk salah satunya adalah membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa? Al-Masih Ad-Dajjal itu dia juga penghapus, tapi dia menghapus semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, dia rubah menjadi keburukan. Dia rubah menjadi kemungkaran. Jadi kalender yang kita gunakan dari Januari sampai Desember itu kalender yang merujuk kepada lahirnya Nabi Isa.
Maka disebut juga kalender miladiah. Kalender Masehi itu disebut kalender miladiah. Milad artinya lahir. Jadi kalau kita bilang selamat milad, selamat hari lahir, kan? Selamat hari kelahiran. Nah, jadi kalender miladiah itu rujukannya kepada miladnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita punya keyakinan, akidah kita di dalam Islam, Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, tetapi Nabi Isa diserupakan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Ada salah seorang pengikutnya yang diserupakan seperti Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib itu, itulah tadi yang diserupakan seperti Nabi Isa, salah seorang pengikut. Nah, Nabi Isa kemana? Nabi Isa diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita katakan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Manaratul Baydha, di menara putih. Para ulama mayoritas sepakat Manaratul Baydha itu di Damaskus di Syria. Nabi Isa akan turun, ya, diiringi oleh malaikat-malaikat turun. Nah, jadi Nabi Isa sampai sekarang tidak mati. Kalau kita tanya berapa umur Nabi Isa sekarang? Berapa, Bu? 2022. Nah, Nabi Isa, karena hitungan kalender itu kan dari lahirnya Nabi Isa. Kita sudah tahu. Jelas sudah. Karena dihitung mulai dari lahirnya Nabi Isa. Sekarang sudah tahun 2022, berarti umurnya Nabi Isa 2022. Nah, apa perbedaannya dengan kalender Hijriah? Kalender Hijriah itu tadi sama 12 bulan juga bilangan bulan-bulannya, tapi dari Muharram sampai Zulhijjah. Nah, kemana dirujuk kalender Hijriah itu? Namanya juga hijrah tadi. Hijriah diambil dari kata hijrah. Hijrahnya siapa? Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali menentukan kalender Hijriah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menentukan kalender Hijriah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab dia kirim surat ke gubernurnya, salah seorang gubernurnya. Tak ada tahunnya. Ada tanggal sama bulan, tapi tak ada tahun. Jadi gubernur bingung ini. Ini surat baru sampai, ini mungkin takut-takut nih sudah lama suratnya. Karena di surat itu ada perintah disuruh cepat. Jadi gubernur ini pun protes lah, datanglah ke Sayyidina Umar bin Khattab. Maka menceritakanlah tentang surat yang dia terima itu. Ada perintah yang disuruh bergegas cepat, tapi tak ada tanggalnya, bulan, tak ada tahunnya. Tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tak ada tahunnya. Ini tahun berapa? Maka ketika itu disepakatilah, bermusyawarah Umar bin Khattab beserta para sahabat-sahabat kemudian menetapkan kalender Hijriah. Tetapi ketika menetapkan itu berbeda pendapat para ulama, para sahabat pada waktu itu. Ada yang mengatakan kita mulai dari lahirnya Nabi. Lahir Nabi kapan? 12 Rabiul Awal, Pak RW tahu. Kasih hadiah untuk Pak RW. Adik-adik belum hafal tadi? Maju aja ke depan, tak apa-apa. Cepat sini. Ayo, tadi. Ustaz sambil ceramah aja, tak apa-apa. Nanti maju ke depan, Ustaz tanya. Cepat sini. Nah, berani, Masya Allah. Bagi dua, boleh, tak apa-apa. Tak perlu bagi dua, Ustaz ada 2 lembar juga sini. Ada 1, ada buka lagi 1 lagi. Nah. Tanya dulu ya. Iklan dulu sebentar, Bu. Boleh, Bu ya? Nah, sini cepat. Sini.
Siapa namanya dulu? Di sini. Di sana. Jangan lemah semangat dulu, berdiri aja. Siapa namanya? Ridwan. Ridwan. Oke, udah hafal tadi? Udah. Satu lagi siapa namanya? Takwim. Takwim. Oke. Hafal. Pertanyaannya, dia harus pakai password, buka kunci dulu. Sebelum menjawab tadi ada passwordnya Pak ya. Passwordnya siapa namanya? Ridwan. Oke, Ridwan artinya apa? Arti nama sendiri tak tahu. Mamanya panggil Ridwan. Itu doa. Nah, doa supaya Ridwan menjadi anak yang soleh. Nah, itu Ridwan itu artinya apa? Oke, takwim artinya apa? Anak yang bertakwa. Bertakwa. Benar takwim. Bi ahsani takwim. Hah? Bi ahsani takwim. Saya pakai kacamata, tak mau buka ya. Lagi sakit mata sebenarnya. Pakai kacamata. Kumbang. Oke, sebutkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil. Iya. Muharram, Safar. Langsung lanjut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Desember. Desember. Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Masya Allah. Takbir. Hafal dia itu sebenarnya. Dia malu-malu. Grogi. Disebut Desember, ikut pula dia Desember ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, orang tua kami yang berbahagia. Jadi balik lagi tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta para sahabat akhirnya menentukan. Nah, ada sahabat yang mengusulkan hari lahirnya Nabi. Kalender hijrah itu mulai dari hari lahirnya Nabi. Kita taruh sini dulu lah ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan masih ada lagi nih. Masih ada lah 4-5 lembar nih. Yang belakang tak boleh jawab. Mak boleh. Anak yang dapat. Jadi kalau lahirnya Nabi, kira-kira tahun berapa Bu? Tapi tadi Pak RW udah jawab. Tahun 12 Rabiul Awal. Tapi kalau tahunnya tahun berapa? Tahun gajah. Kita tahunya tahun gajah. Makanya karena orang Arab bilang amul fil, tahun gajah. Betul tak? Macam mana tahun gajah? Nah, jadi tak pasti. Maka ada lagi sahabat yang mengusulkan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, ketika Rasulullah menjadi nabi, Allah mengutus beliau menjadi nabi, itu kan ketika turun wahyu pertama di Gua Hira. Nah, itu tanggal berapa? Nah, itu pun diperdebatkan. Tahun berapa? Diperdebatkan. Nah, akhirnya ada yang mengusulkan, termasuk Umar bin Khattab, itu mengusulkan mulai Rasulullah SAW hijrah. Dan itu pasti, ya, ketika Rasulullah SAW berhijrah itu pasti. Maka dihitunglah ketika Rasulullah pertama sekali hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi kalender hijriah sekarang sudah 1444. Ya, dimulai tahun ini nih, malam ini. Masuk maghrib tadi itu kita baca sebelum maghrib asar itu kita baca doa akhir tahun. Kemudian masuk maghrib kita baca doa awal tahun. Ini kita sekarang sedang berada di awal tahun 1444 Hijriah. Nah, jadi kalau kita bicara
berarti Islam sudah ada di dunia ini, sudah ada di bumi ini selama 1444 tahun. Tidak. Kenapa? Lebih dari itu. Kenapa? Karena dihitung baru hijrah. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. 13 tahun sebelumnya Rasulullah sudah ada di Mekah. Itu dihitung ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Jadi 13 tahun periodenya di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka genaplah 23 tahun Rasulullah SAW setelah diutus menjadi Nabi. Pertama sekali dari menerima wahyu tadi di Gua Hira, sampai Rasulullah SAW wafat di Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, jadi 1444 itu dihitung mulai dari awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kalau kita mau hitung keberadaan Islam di muka bumi ini, ditambah lagi dengan 13 tahun tadi di Mekah. 1444 tambah 3 tahun. Ditambah 13 tahun. 1457. Ini orang-orang yang matematika hebat aja dia. 14. Kiri sama kanan. Nah, 1457 tahun Islam itu sudah menyebar. Sudah eksis di muka bumi ini. Nah, perbedaannya kalender Hijriah itu sama kalender Masehi, kalau kita bakar-bakar jagung, tadi kata Pak Haji, itu perpindahan tahun itu di jam 00, jam 12 malam. Kalau kalender Hijriah tadi, kita baca doa akhir tahun itu di habis asar, sudah dekat maghrib, kemudian masuk waktu maghrib, terbenam matahari, nah itu hitungan kalender Hijriah itu mulai berpindah. Kenapa? Karena berbeda. Kalau kalender Masehi, kalender Miladiah disebut kalender matahari. Kalender matahari disebut juga kalender Syamsiyah kalau dalam bahasa Arab. Kalau Hijriah disebut kalender Qamariyah, bulan. Jadi orbit bulan terhadap bumi. Jadi perhitungannya itu ketika matahari terbenam, maka kan akan muncul bulan. Kalau kita mau menentukan satu Syawal, menentukan satu Zulhijjah, karena terkait dengan hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, sama juga ketika kita mau menentukan satu Muharram, awal tahun, itu kita akan melihat anak bulan, Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Kapan kita melihat anak bulan? Ketika setelah sholat asar. Nah, karena bulan itu akan muncul nanti ketika matahari sudah mulai terbenam. Mau terbenam itu sudah mulai naik. Nah, ini perpindahannya berbeda. Perpindahan tahunnya, perpindahan hari tanggalnya itu berbeda dengan Miladiah, dengan Masehi. Maka hitungan bulan pun, hitungan hari pun di dalam satu tahun pun berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kalender Masehi, kalender Miladiah tadi itu, hitungannya ada tanggal 28, itu bulan Februari. Ada tanggal 30 sama tanggal 31 setiap bulan. Tapi kalau kalender Hijriah, kalau tidak 29 ya 30. Nah, kalau tidak 29 30 setiap bulannya. Maka kalau kalender Masehi sampai 365 hari, perbedaannya lebih kurang sekitar 10 atau 11 hari berkurang. Nah, dari 365 hari. Bisa jadi 355 hari atau 354. Di dalam satu tahun kalender Hijriah. Tadi kembali penetapannya mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ibu-ibu, bapak jamaah, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini baru cerita sejarah, baru cerita perbedaan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Nah, seharusnya
orang Indonesia yang notabene tadi mayoritas umat Islam 85%, lebih dari 220 juta penduduk Indonesia ini adalah muslim, harusnya menggunakan kalender Hijriah. Dulu saya waktu kuliah dekat Arab, di Arab Saudi, di Riyadh itu, tak pernah tahu saya kalender Masehi. Karena memang pemerintah Arab Saudi menggunakan kalender Masehi. Di kampus, di universitas, itu menggunakan kalender setiap hari itu. Jadi tak tahu, kalau orang tanya bulan apa, kalau bulan biasa hafalah Mas. Tapi kalau tanggal tak tahu nih, tanggal bulan-bulan Masehi. Tapi kalau kalender Hijriahnya, itu tanggal bulannya pasti hafal. Balik ke Indonesia, hilang lagi. Hijriahnya hilang, hafal lagi. Tapi paling tidak kita punya handphone sekarang, Bu. HP saya dibawa. Ya tak Pak Haji, kita punya HP, minimal seorang muslim dia harus menginstal di HP-nya itu kalender Hijriah. Paling tidak ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran yang ibu-ibu bapak-bapak install di HP. Biasanya di situ ada waktu sholat. Nah, waktu sholat itu biasa berdasarkan kalender Hijriah. Dia akan tulis di situ, maka kita akan tahu di situ kalender Hijriah. Hari ini tanggal berapa. Nah, jadi jangan sampai kita orang Islam ketika ditanya hari ini berapa bulan Hijriah tak tahu. Nah, tapi dengan mudah, karena kita tak hafal dan pemerintah kita pun tidak menggunakan kalender Hijriah, maka minimal ada HP yang bisa kita buka. Kenapa? Karena banyak terkait dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan kalender Hijriah ini, bukannya kalender Masehi. Memang penentuan hari-hari libur itu kan di kalender Masehi kalau pemerintah. Tapi kalau terkait dengan ibadah, mau puasa misalnya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasanya sunnah Rasulullah SAW yang biasa dilakukan di setiap pertengahan bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Itu bukan 14-15 Januari. Tapi bulan-bulan Hijriah dari Muharram sampai Zulhijjah tadi. Jadi kita pun harus tahu dan harus punya aplikasi di HP kita, Pak. Jangan sampai orang Islam tak tahu kalendernya. Ironis sekali. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hijrah ini? Nah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang dijadikan kalender mulai dari 1 Muharram ya, sampai 30 atau 29 Zulhijjah. Ini peristiwanya Rasulullah SAW mulai pertama sekali hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW itu ibu, Pak, ketika tidak ada perintah hijrah, Rasulullah tidak akan hijrah dari Mekah. Karena ada perintah lah berhijrah dari Mekah. Turun ayat diperintahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun berhijrah. Rasulullah ketika mau meninggalkan kota Mekah itu balik dia badan, dia lihat bersama Abu Bakar. Ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tahu dan paham tentang sejarah hijrah itu kan. Dari Rasulullah itu selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, Rasulullah pun itu dikejar-kejar sama orang-orang Arab Quraisy yang notabene-nya adalah sukunya Rasulullah SAW sendiri dan paman-pamannya ini musyrik Quraisy tadi, orang-orang musyrik. Termasuklah di situ ada pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib tidak, ada Abu Jahal, ada pamannya Nabi itu Abu Lahab. Abu Lahab itu adik beradik dengan Abdullah. Abu Lahab itu bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini pamannya sendiri. Pamannya sendiri. Paman dekat sekali. Itu yang bikin sayembara.
siapa yang bisa menangkap Muhammad, mau hidup mau mati, bawa depan ini dikasih 100 ekor unta. Berangkat. 1 ekor unta aja kita tak mampu nggak beli. Ini berapa sekarang? Mahal tuh. Berapa ribu real itu? Katanya kalau 100 ekor unta itu, kalau zaman sekarang itu sudah miliaran. Jadi sayembara itu semua orang senang mau mencari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu setelah sepakat dibuat sayembara itu, maka rumahnya Nabi Muhammad SAW, kediamannya Rasulullah SAW pada waktu itu dikepung. Ini kalau kita bicara sejarah mungkin ibu-ibu bapak masih ingat, dikepung sama orang-orang musyrik Quraisy. Karena mereka tahu Rasulullah akan keluar subuh, ya, sholat subuh dia akan keluar. Mereka mengepungnya dari malam. Kemudian Rasulullah SAW ternyata memang keluar waktu subuh. Tapi dengan mukjizatnya Rasulullah SAW membaca wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah ambil pasir sambil dia baca itu, dia percikan ke muka orang-orang yang ngepung rumah tadi ketika Rasulullah keluar. Dan Ali bin Abi Thalib disuruh baring di situ. Setelah sholat subuh suruh baring di atas dipan, di atas tempat tidurnya Rasulullah SAW berselimut. Sampai pagi itu berarti Rasulullah SAW keluar sampai matahari terbit, itu orang tadi tak nampak Rasulullah SAW. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Saddam itu macam ada tembok besar, jadi mereka memang tidak nampak. Ya. Dengan mukjizatnya Rasulullah SAW, ambil pasir dilempar percikan saja, baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak nampak Allah Subhanahu wa taala dalam surah ya Yasin, yang kita selalu baca setiap malam Jumat. Ibu hafal tuh Yasin biasanya. Hafal, Bu? Kalau hafal saya kasih 1 juta. Ya transfer. Nah, Pak, Bu, ini biasanya kadang-kadang dipelesetkan pula orang, disalahgunakan. Jadi kalau anak-anak muda biasa begitu, nah dia salah gunakan, dia yang tak punya SIM naik motor, itu dibaca itu, diamalkan. Nah, diamalkan itu. Nah, jadi ada razia di depan, ada polisi, dia baca itu. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pak polisinya pula sering baca surah Yasin. Tak mempan dia punya itu. Langsung kita tangkap. Tak punya SIM. Mau salah gunakan. Dia mau salah gunakan. Maka tak bisa, tak jadi. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Harus yakin, tapi bukan untuk hal-hal yang salah. Nah, Rasulullah SAW ketika keluar dari Mekah, dia balik badan ketika mau keluar dari Mekah. Jadi Rasulullah berangkat 4 orang. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama di luar dari keluarga masuk Islam. Sahabat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Lebih muda dari Rasulullah SAW hanya 1 tahun. Kemudian ada penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu orang Yahudi. Jadi dari sini kita bisa melihat Rasulullah SAW pun mempekerjakan orang Yahudi. Artinya orang bukan Islam, dia pekerjakan untuk menjadi penunjuk jalan. Karena Rasulullah SAW bukan jalan di jalan biasa. Kalau jalan biasa pasti dikejar sama orang-orang musyrik Quraisy yang tadi mau nangkap Rasulullah hidup atau mati tadi. Rasulullah ambil jalan di jalan gunung-gunung, bayangkan.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Mekah, lihat daerah pegunungan di sana kan. Gunungnya gunung batu-batu. Ada Jabal Thur yang Rasulullah SAW masuk ke dalam. Ketika itu lewat jalan tikus pun, orang-orang musyrik Quraisy itu pun masih mengejar, mencari. Karena memang hadiahnya itu, tanggung hadiahnya itu 100 ekor unta, sampai miliaran rupiah. Ini zaman sekarang nih, apalagi zaman dulu. Subhanallah. Nah, kemudian tadi saya katakan Rasulullah itu menghadap ke Mekah dulu sebelum dia keluar. Dengan Abu Bakar dan 2 orang penunjuk jalannya tadi. Dia menghadap ke Mekah. Kata Rasulullah kepada Mekah, ya Mekah. Dia panggil Mekah itu, wahai Mekah. Seandainya aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, maka aku tidak akan meninggalkan, sambil meneteskan air mata. Walaupun orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik Mekah mengejar, maka aku tidak akan meninggalkan. Begitu cintanya Rasulullah dengan tempat kelahiran. Kemudian Rasulullah SAW hijrahlah sampai ke Madinah lewat jalan. Di pertengahan tadi itu ada karena mukjizatnya Rasulullah SAW lagi. Ada orang yang benar-benar ngebet, kata orang Betawi, kata orang Jakarta, benar-benar ngebet dengan Rasulullah SAW, ingin membawa Rasulullah hidup atau mati. Karena dia ingin mendapatkan 100 ekor onta tadi. Kejar Rasulullah SAW itu, benar-benar dikejar. Perjalanan, udah nampak ini, udah dekat. Ontanya mengejar Rasulullah SAW yang berjalan kaki. Bayangkan kalau onta itu kencang itu kalau naik, kalau lajunya onta itu. Dia bisa melebihi dari, kalau dia pacuan onta itu bisa melebihi daripada kencangnya kuda biasanya. Bahkan bisa, kadang-kadang bisa seimbang. Nah, jadi ketika sampai udah dekat, mau di pedangnya ini sudah mau ini putuskan, karena mati pun dapat 100 ekor unta gitu. Kepala Rasulullah SAW itu mau disikat sama dia. Jatuh ini unta ini. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Unta ini jatuh, kemudian orang ini jatuh di depan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bisa saja membunuh orang tersebut, tetapi Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Nah, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Sama dengan kasusnya Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif. Rasulullah SAW ditawarkan oleh malaikat untuk, karena Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif dilempar batu sampai luka-luka, berdarah Rasulullah SAW. Lempar kotoran, dilempar dengan batu. Kata malaikat, bagaimana ya Rasulullah? Ini ada bukit-bukit di sini, kita hancurkan saja orang-orang Taif ini. Kita angkat bukit ini, tapi Rasulullah SAW katakan tidak. Sama ada kasusnya dengan ini tadi. Rasulullah kalau mau membunuh orang tadi sudah bisa dibunuh, tapi Rasulullah SAW biarkan dia hidup dulu pulang. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Nah, singkat cerita, begitu juga orang-orang Taif tadi. Orang-orang Taif tadi kata Rasulullah SAW, suatu saat dia akan menjadi pengikutku. Orang-orang Taif itu, kalau ditimpakan dengan gunung tadi, habis, hancur, tak ada lagi. Justru sekarang seluruh Jazirah Arab yang sekarang jadi negara Saudi Arabia itu kan jadi semuanya muslim, jadi pengikutnya Rasulullah SAW. Kalaulah Rasulullah SAW benci dengan orang-orang Taif tadi, kemudian dengan nafsunya menghancurkan, tidak ada lagi keturunan yang akan masuk Islam. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW. Kemudian sampailah Rasulullah SAW ke Kuba. Ketika sampai di Kuba, Kuba ini sekitar 70 atau 80 km dari Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, kita akan sholat di Masjid Kuba kan? Karena sekarang itu sudah dekat sekali dengan Madinah, karena
sudah masuk dalam kawasan Madinah. Kalau dulu masih jauh, di kampung Kuba ini masih jauh lagi, sekitar 60-70 kilo ke Madinah. Apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika sampai di Kuba? Rasulullah SAW membangun masjid pertama sekali. Jadi masjid yang pertama sekali dibangun itu, Masjid Kuba, yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sampai hampir 4 hari Rasulullah SAW di Kuba membangun masjid. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan sampai ke Madinah. Dari kejauhan Rasulullah SAW sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah. Kenapa Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah? Karena ternyata orang-orang Madinah welcome. Orang-orang Madinah itu sangat menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Jadi Islam itu tersebar karena Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu dengan mudah. Sampai sekarang umat Islam di dunia ini lebih daripada 2 miliar. Lebih dari 2 miliar. Apa kata Michael H. Hart? Michael H. Hart itu dia mengarang buku The 100 Most Influential Person in History. Nah, siapa bisa ngulang? Saya kasih hadiah. The 100 Most Influential Person in History. 100 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Michael H. Hart ini guru besar, dia profesor doktor di Amerika. Tahun 70-an. Dia mengarang buku 100 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dia nobatkan Nabi Muhammad menjadi orang nomor 1. Ini bukan orang muslim. Dia guru besar sains, kimia, dan dia guru besar angkasa, ahli angkasawan. Dia buat penelitian 100 orang yang diambil dari Nabi Adam. Bayangkan, dari Nabi Adam diambil. Tapi dari literatur sejarah diambil. Dari Nabi Adam sampai tahun 70-an. Tetapi dia nobatkan bukan Nabi Isa yang mereka putuskan sebagai Tuhan. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa malah diletakkan di nomor 3. Tetapi Nabi Muhammad ini geger. Di bumi, di seluruh dunia dulu geger tahun 70-an itu. Tidak salah saya 75 atau 76. Jadi ketika ditanya sama wartawan, dia launching buku itu. Kenapa engkau menobatkan Muhammad sebagai orang nomor 1 yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia? Kenapa engkau tidak nobatkan orang yang lain? Kata Michael H. Hart tadi, dengan mudah dia katakan, tidak pernah aku temukan dalam penelitianku dari Nabi Adam sampai tahun 70-an itu. Dari 100 tokoh yang ada, tidak aku temukan dalam waktu 23 tahun saja bisa merubah. Pertama yang dia rubah keyakinan manusia, yang tadinya paganisme, yang tadinya menyembah berhala, bisa menyembah Allah dalam waktu 23 tahun. Karena nabi-nabi dulu berdakwah kan lama tuh. Nabi Nuh aja umurnya 99 tahun. Pasti sudah bikin perahu besar, kemudian yang ikut cuma berapa puluh orang saja. Anaknya pun tak mau ikut dakwahnya. Nabi Nuh tak bisa mendakwahi anaknya. Tapi Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun. Sekarang sudah 2 miliar lebih saya tengok. Kalau ibu-ibu Google, ada 2 versi. 1,7 miliar, ada yang 2,1 miliar. Saya ambil yang 2,1 miliar yang positif. Penduduk bumi ini tidak akan menjadi sampai 2,1 miliar kalau tidak Nabi Muhammad SAW menyebarkan dari Madinah. Karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kata Michael H. Hart lagi, tidak pernah aku temukan dalam penelitianku itu dari 100 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia itu. Dalam waktu 23 tahun bisa merubah akhlak manusia. Ibu-ibu, dulu orang-orang Arab jahiliyah dulu, sebelum datang Islam,
Kalau anaknya, kalau sudah mau melahirkan nih, kita mengandung nih 9 bulan kan, 9 bulan 10 hari, itu dibawalah pergi ke padang pasir. Padang pasir dicari yang lembah, ada lembahnya, kemudian ada sumur di situ biasanya. Jadi beranaknya dekat padang pasir. Itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kalau anaknya laki-laki, dia bawa pulang. Tapi kalau anaknya perempuan, dia tanam, dia masukkan ke dalam sumur tadi, dia tanam hidup. Tapi datang Rasulullah SAW, Islam datang, semua dihapus. Kebiasaan-kebiasaan diadab orang-orang Arab jahiliyah dihapus, diganti, dirubah jadi akhlak yang mulia. Wanita dimuliakan. Tadinya orang-orang Arab jahiliyah tak menganggap wanita itu. Padahal dia lahir dari wanita. Tak dianggap pula wanita. Islam datang dimuliakan. Subhanallah. Benar apa kata Michael Heston? Orang pun tercengang dengan jawabannya Michael Heston. Tak bisa menjawab. Karena memang tidak ada manusia di dunia ini dari Nabi Adam sampai kepada zaman sampai zaman sekarang. Dalam waktu hanya 23 tahun. Nah, yang ketiga apa katanya? Kalaulah, kata Michael Hesed, kalaulah ajarannya Muhammad itu penuh dengan dusta, maka tidak akan ada sampai sekarang, sampai tahun 70-an waktu itu, tidak akan ada sampai sekarang pengikutnya. Dan ini menjadi mukjizatnya Rasulullah SAW juga sampai hari kiamat nanti. Apa dia? Pengikutnya itu bertambah terus, tak pernah berkurang. Makin disebut teroris, makin banyak orang masuk Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak kan pernah lihat itu kan ketika kejadian 11 September di 9 September 9/11. 9 September di Amerika, ketika pesawat itu dihantamkan ke Menara Kembar itu kan konotasinya untuk menyudutkan umat Islam. Katanya umat Islam yang teroris. Alasannya pilotnya orang Arab. Menabrakkan itu. Dan itu katanya Usamah bin Laden yang punya kerjaan. Jadi orang Arab lagi. Orang Arab itu notabene ada orang Islam. Tapi ternyata ketika kejadian itu, berapa banyak orang yang masuk Islam? Ribuan, bahkan sampai puluhan ribu orang yang masuk Islam karena kejadian itu. Kenapa? Karena orang-orang semua membeli, orang-orang Amerika, orang-orang Barat itu, orang-orang kafir Amerika awalnya tadi, dia beli semua Al-Quran terjemahan. Dia baca. Benar tidak ajaran Islam itu ajaran teroris? Ternyata tak ada satupun di dalam Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran tak ada satupun yang mengajarkan tentang teror. Ada. Maka mereka pun masuk Islam. Bayangkan dengan kejadian itu. Islam makin disudutkan, makin naik. Kenapa? Memang kata Rasulullah, al-Islam ya'lu wa la yu'la'al. Islam itu tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam. Dia akan senantiasa tinggi. Mau disudutkan bagaimanapun, mau dijelekkan bagaimanapun, dia akan tetap tinggi. Itulah Islam. Nah, kembali kepada diri kita. Momen muhasabah. Nampaknya adik-adik sudah mulai makan nampaknya. Nah, tak mau hadiah lagi nampaknya. Yang dikasih hadiah pula itu yang makan pertama tadi. Takbir. Ya, semangat. Baik, kita kembali lagi. Hikmah dari hijrah. Aji kira bagi-bagi nasi tadi. Belum, Ji. Habis ceramah. Sedikit lagi. 15 menit lagi boleh? Sampai jam 10 ya. Hikmah dari hijrah itu. Nah, hikmahnya kita muhasabah diri. Muhasabah itu kata
Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hasabah itu hisab. Hisab itu hitung. Maka kita kenal yaumul hisab. Nanti padang mahsyar kita akan dihisab. Hisab itu bukan sedot, bukan hisab itu bahasa Melayu. Nah, hisab, hisab siput itu, gitu kan? Nah ini hisab, hasin alif ba, hisab. Itu artinya hitung. Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihitung semua amal kebaikan dan amal buruk kita. Nah, kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian. Artinya hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian dihitung oleh Allah. Jadi ketika hidup di dunia ini kita menghitung diri kita nih. Boleh tak kita menghitung? Boleh. Justru baik. Kenapa? Karena kita bisa tahu hari ini saya berbuat baik, hari kemarin saya berbuat buruk. Nah, besok saya harus lebih baik lagi. Nah, begitu. Jadi dihitung. Nah, kapan ngisap diri itu? Ngisap diri itu ketika mau tidur. Nah, jangan main langsung. Nah, pas tidur itu kita langsung. Nanti bangun baru kita terasa. Pas tidur itu, pas kita mau tidur itu kita udah baca bismillah. Biasanya kan ada juga jenis-jenis manusia yang susah nak tidur. Cobalah, bapak-bapak, ibu-ibu, hisap diri, hitung diri. Hari ini mulai bangun sholat subuh, saya ke masjid tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan pahala. Tapi pulang ke masjid saya menggosip pula. Nah, gitu kan? Berarti dapat dosa. Kenapa? Karena manusia kan senantiasa diawasi, ada CCTV yang Allah letakkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Semua kita, seluruh manusia ada CCTV yang Allah letakkan. Sebelah kanan nama CCTV-nya Raqib, sebelah kiri namanya Atid. Itu disebut dengan malaikat hafazah, malaikat yang menjaga manusia. Yang sebelah kanan ini semua kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini dicatat sama malaikat Raqib. Yang di kiri semua keburukan-keburukan kita tak pernah miss. Tapi saya selalu katakan, saya selalu berpedoman dengan kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam fatwa-fatwa kontemporer, fatwa hadithiyah itu namanya, artinya fatwa-fatwa kontemporer. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, setiap manusia dikirim 2 malaikat hafazah. Hafazah, malaikat penjaga. Ini CCTV tadi. Yang sebelah kanan namanya malaikat Raqib, yang sebelah kiri malaikat Atid. Ketika manusia tadi itu berbuat kebaikan, maka malaikat Raqib dia akan catat langsung. Mulai dari sholat subuh tadi kan, bangun pagi pergi sholat subuh berjamaah ke masjid, langsung catat tanpa konfirmasi, tak bilang-bilang lagi sama malaikat Raqib Atid di sebelah kiri, langsung. Bahkan katanya, kata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatwa Hadithiyahnya tadi, seorang manusia, seorang muslim, bukan manusia, kalau manusia semuanya, seorang muslim, ini keistimewaan orang Islam. Setiap muslim yang baru berniat berbuat baik saja sudah dicatat sama Raqib tadi. Baru berniat baik, belum dia lakukan niat baiknya tadi, sudah dicatat. Catat satu. Ternyata tak jadi, tetap dia dapat. Kenapa? Karena dia sudah berniat baik. Kalau dia melakukan niat baiknya tadi, dapat 2 pahala. Kalau malaikat Atid di sebelah kiri, ketika seorang muslim berniat berbuat buruk, belum dicatat sama malaikat Atid. Nah, ketika niat buruknya itu dia lakukan, kira-kira dicatat tidak? Belum dicatat. Dia tanya dulu sama malaikat Raqib, konfirmasi. Nah, dia konfirmasi. Malaikat Raqib, malaikat Atid selalu mengkonfirmasi, dia tanya dulu.
Raqib, bagaimana? Aku catat atau tidak? Tunggu dulu, kata aku. Kenapa harus tunggu? Biarkan diberikan kesempatan 3 hari dia bertobat atau tidak. Keistimewaannya seorang muslim. Kalau dia istighfar banyak-banyak, dia minta ampun, dia bertobat, taubat nasuha selama 3 hari tadi, maka tak jadi dicatat. Apapun perbuatan buruk tadi, jadi dicatat. Taubat nasuha. Kalau yang rakib tanpa mengkonfirmasi lagi, setiap amal kebaikan catat semua. Setiap hari Kamis, setiap hari Senin dan hari Kamis, semua catatan itu dikumpulkan. Rakib sama atid dikumpulkan. Kebaikan-kebaikan sama keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu itu dikumpulkan. Kemudian malaikat rakib dan atid mengirim ke atas langit. Disimpan di store. Di store-nya di mana? Di Lauhul Mahfuz disimpan. Semua catatan amal kita. Mulai dari kita balik dihitung. Kebaikan-kebaikan itu. Mulai dari kita balik sampai kita meninggal dunia. Yang nanti semuanya akan dibentangkan ketika pada Yaumul Hisab tadi. Di padang mahsyar. Dibentangkan semua catatan amal baik, amal buruk kita di depan mata kita. Tak cukup sejauh mata memandang. Sebelah sini lagi, sebelah sini lagi. Begitu seterusnya. Kalau catatan amal baik kita yang lebih banyak, itu ditimbang. Mizan, hanya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Catatan amal baik itu ditaruh di sebelah kanan, catatan amal buruk sebelah kiri. Nah, kalau dia berat kanan, maka catatan itu akan diberikan dengan tangan kanan kita. Tapi kalau yang buruk, yang berat, diberikan dengan tangan kiri ataupun bahkan dari belakang. Allah berikan dari belakang. Kalau catatan amal baik yang lebih banyak, lebih berat, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kalau buruk yang lebih berat, fasaufa yad'u thubura. Maka bersiap-siap dia menggeretar dirinya. Kenapa? Karena sudah mau dilempar ke dalam api neraka. Nah, maka momen hijrah ini kita menghisap diri kita, menghitung diri kita. Sudah berapa banyak yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan selama ini? Atau lebih banyak keburukan, kemungkaran yang kita lakukan? Apalagi zaman global sekarang, zaman global ini zaman yang canggih dengan informasi dan teknologi. Kita bisa menggenggam dunia ini dengan HP kita. Ini setan. Setan paling mudah untuk menggoda manusia zaman sekarang dengan HP. Apa tidak? Kalau ada telepon berdering, ada WA masuk, paling cepat kita buka. Tapi kalau ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, malas betul kita nak bergegas ke masjid. Betul tak? Bapak yang bilang betul. Zaman sudah canggih, Pak. Tapi HP ini kadang-kadang lupa. Bapak-bapak ini nampaknya lebih cinta dari HP daripada ibu. Betul tak? Tidak ya? Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena setiap hari HP yang dipegang. Ibu tak pernah dipegang. Betul itu. Saya pun merasakan. Bayangkan jauh-jauh kita udah pergi dari rumah, ketinggalan HP kita, balik lagi kita. Sayangnya dengan HP. Pertama bangun tidur, yang dilihat dicari HP dulu, bukan istrinya. Ya, itu tak Bu? Malu ibu. Pertama sekali yang dibuka HP dulu, bangun tidur.
Inilah kehebatan, kecanggihannya dunia zaman sekarang. Nah, kalau tak betul-betul, kita tidak bisa memanfaatkan handphone, HP ini dengan sebaik-baiknya, maka itu tadi akan menjadi pemberat timbangan keburukan kita. Tapi yang kita inginkan, momen hijrah ini kita harus menjadikan handphone tadi, HP itu bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah menghisap diri, menghitung diri sebelum Allah Subhanahu wa taala hitung nanti di akhirat. Karena ketika kita sudah menghitung di dunia ini, kita akan tahu sendiri apa kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Maka kalau keburukan yang kita lakukan, segeralah bertaubat. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah semuanya. Tak ada yang tak bersalah kecuali Nabi. Nabi pun bersalah, melakukan kesalahan, tetapi cepat bertaubat, jadi tak ada dosa dia. Maka disebut maksum, itu Nabi. Tapi kalau kita, tak ada yang negor. Kalau Nabi ditegur sama malaikat Jibril, ditegur Allah melalui malaikat Jibril langsung. Ini salah. Ya. Maka Nabi pun cepat-cepat minta maaf, cepat minta ampun, taubat. Kata Rasulullah, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat, mengakui kesalahannya dan minta ampun sama Allah. Maka perbanyaklah minta ampun, khususnya kita di awal tahun ini. Umur kita bertambah. Betul tidak? Salah, berkurang. Allah sudah tetapkan umur Rasulullah SAW 63 tahun. Berarti makin berkurang kita sisa-sisa umur kita. Tinggal sisa saja umur kita ini. Kalau Pak Ayahanda Haji Ramlan sudah 70 berapa? 76 lebih tua dari ayah saya. 3. Kita baru 45, 46 tahun. Masih banyak lagi. Dan lebih dari umur Nabi. Umur 63 tahun. Banyak bonus yang Allah berikan. Nah, artinya kita semuanya, mari sama-sama momen hijrah ini hitung-hitung diri, menghisap diri kita. Nah, sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Karena apa? Itulah yang akan dibawa nanti. Kalau kita mati, ada lagi. Semuanya habis. Selesai. Semuanya selesai. Tak ada yang dibawa. Kecuali apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin shadaqah jariyah. Nah, sudahkah kita bersedekah hari ini? Kalau belum cepat-cepat. Jangan sampai nanti sudah mati ke alam kubur baru minta dibangkitkan lagi Allah ke dunia untuk fa'as-saddaq, untuk bersedekah. Ternyata selama di dunia tak pernah bersedekah. Manfaat sedekah, subhanallah, manfaatnya besar sekali nanti dalam kubur, baru kita tahu. Sedekah jariyah. Au ilmun yuntaba'u bihi. Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, akan sampai ke dalam kubur. Nah, berbahagialah jadi pak guru, jadi ibu guru, jadi ustadz-ustadz, jadi ulama-ulama yang bisa mengajarkan kepada orang. Itu bukan hanya tugasnya guru, tugasnya Pak Ustadz untuk mengajarkan ke orang lain. Semua kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, berarti itu ilmu yang akan bermanfaat sampai ke alam kubur. Sama terakhir, awwaladin soleh yad'ulah. Dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka perbanyaklah keturunan, perbanyaklah anak. Cukup dari yang pertama, yang kedua minta izin. Boleh? Ibu-ibu kalau udah bilang kedua, ada maaf. Cukup satu aja. Satu di Sambau, satu di Batu Besar, satu di Botania. Baik.
Baik, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohon maaf saya untuk dimaafkan. Kita ucapkan jalan-jalan ke Pasar Rabu, pergi ke pasar bersama Pak Rahmat. Saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu bahagia dunia dan akhirat. Kalau pepaya sudah dibelah, sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohon maaf sekali lagi untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.